Hal-hal menyeramkan dalam sebuah film memang selalu seru banget untuk ditonton bareng dengan teman ataupun gebetan kalian ya. Nah, kebetulan juga gue punya sebuah list rekomendasi update film terbaru lagi yang spesial bakal ada 2 part dari list filmnya ini. Yap, filmnya ini bakal tentu bergenre horor seram di pertengahan tahun 2022. Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Masih dengan gue lagi di sini yang bakal selalu update film-film terbaru yang cocok untuk kalian tonton. So, buat yang suka dengan konten rekomendasi update film kayak gini, silahkan bisa like aja videonya dan jangan lupa juga subscribe channelnya ini. Oke, yang dari tadi penasaran, langsung gua mulai aja dari list film yang pertama. Yang pertama ini bakal gue buka dengan film yang memang sangat creepy banget nih. Dengan base dari sebuah pembunuhan berantai yang mengintari sebuah kota dalam teror dari sebuah penculikan anak yang mengerikan. The Black Phone menceritakan tentang sebuah penculikan dari seorang pembunuh anak yang sangat misterius telah menculik seorang anak laki-laki berusia 13 tahun di ruang bawah tanah yang juga kedap suara. Di ruangan yang menyeramkan dan sunyi tersebutlah anak laki-laki itu melihat sebuah telepon dengan suara terputus dari korban pembunuh sebelumnya. Creepy dan menegangkan bakal menemani kalian di sepanjang kurang lebih 2 jam filmnya diputar. Para penonton bakal diberikan beberapa feel yang cukup bikin risih, di mana konsepnya sendiri memang ditujukan demi untuk hal tersebut ya. Horornya sendiri sangat creepy banget, yang mana seperti biasa seperti kebanyakan film-film Hollywood yang lain, filmnya ini memang bukan dalam ranah film hantu yang hanya mengandalkan jump scare-nya aja, melainkan bakal berada di dalam genre horror thriller dengan pembunuhan dan juga misteri yang sangat menegangkan. Story dalam filmnya ini memang cukup bisa dibilang cepat, dimana gua rasa sih masih bisa dikembangin lagi ke depannya. Jadi gua berharap bakal ada seri keduanya sih. The Black Phone ini tayang perdana pada 24 Juni tahun 2022 dengan punya rating tinggi yang cukup mengejutkan penonton sebesar 7,0 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 96.000 fans film horor serta juga berlabel film R. Masih bakal seperti di list pertama tadi, filmnya ini juga bakal menggunakan sebuah tema pembunuhan yang sangat mengerikan pada seorang wanita cantik dalam apartemen creepy yang bakal sangat misterius. Watcher bercerita pada seorang wanita muda yang baru pindah dengan suaminya ke salah satu tempat di Bucharest dalam lingkungan yang begitu sepi dan juga begitu tenang. Awalnya mereka berdua menikmati hari demi hari dengan normal sampai suatu saat wanita muda ini mulai curiga bahwa ada orang asing yang mengawasinya dari gedung apartemen di seberang jalan yang kemungkinan besar itu adalah pembunuh berantai lokal yang mengincarnya. Yap, lagi-lagi film horor tentang pembunuhan lagi ya. Kalau tadi ada di suatu kisah mengenai anak-anak, nah sekarang bakal ada dalam sebuah kisah mengerikan pada wanita. Konsepnya sendiri bagi gua cukup menarik ya, dan memang sering banget ada di film-film lain yang juga mengambil konsep yang kayak gini. Tapi walaupun menggunakan konsep yang cukup lawas, filmnya ini juga masih kental banget dengan aura film modern. Alur dalam filmnya ini bakal cukup lambat, dimana punya pembukaan yang lama sekali gitu, dan build up serta klimaks yang terasa cepat. Mungkin bagi yang menonton film ini sendirian ataupun dengan pacar, ya nggak terlalu ketara atau nggak terlalu risih lah. Tapi kalau nonton bareng-bareng gitu men, wah mending skip lah ya. Watcher sendiri telah tayang perdana pada 3 Juni tahun 2022 dan berada dalam rating yang cukup not bad sebesar 6,3 di situs IMDb dalam sebuah voting lebih dari 14.000 pengguna akun serta berada dalam sebuah label film R. Udah lama juga ya nggak ada film yang menggunakan konsep liburan tapi punya genre horor yang gelap dan juga menegangkan. Nah, di film ini bakal menggunakan tema tersebut dengan story yang bisa bikin kalian gigit jari. Man berkisah pada seorang wanita muda yang ingin healing setelah kematian dari mantan suaminya, memutuskan untuk pergi berlibur sendirian ke pedesaan Inggris yang juga tenang. Setelah sampai pada pedesaan Inggris tersebut, bukannya ia merasa lebih baik, tapi wanita muda ini malah semakin risih dengan hal-hal mengerikan yang ada di sana. Waktu pertama trailer dan posternya ini di launching, gua sendiri punya pemikiran bahwa film ini punya potensi tinggi gitu untuk menjadi film famous berikutnya. Ya walaupun memang masih belum tayang di bioskop resmi Indonesia, vibe dari orang-orang yang udah nonton Blu-ray-nya cukup bisa dibilang positif.
Ceritanya memang cukup deep membuat filmnya bakal jadi film yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Apalagi ada embel-embel genre science fiction yang bakal sangat unik. Man sendiri telah tayang perdana pada 20 Mei tahun 2022 dalam rating yang masih sama berada di rata-rata situs IMDb yaitu sebesar 6,1 dan di-vote lebih dari 29.000 pengguna akun serta tentu bakal berada dalam film R. Masih dalam ranah film horror science fiction lagi yang mana memang filmnya sendiri nggak beda jauh dengan film yang sebelumnya ya. Dan bakal cukup unik juga dengan gaya absurd namun punya misteri yang bisa bikin penasaran. Nope berawal dari semua penduduk di pedalaman California dalam tepi jurang yang sepi menjadi saksi atas penemuan awal dari keajaiban yang luar biasa dan juga sangat mengerikan. Salah satu film horror science fiction lagi di pertengahan tahun 2022 ini yang konsepnya sendiri masih sangat unik di pasaran film Hollywood. Ya walaupun memang cukup nggak rasional dan juga realistik, tapi filmnya tetap bisa bikin para penontonnya tegang lah ya. Ceritanya bakal sangat beda dibandingkan film horor di tahun 2022 ini yang mana bakal dibalut dengan story misteri mind-blowing dan penuh surprise yang menarik. Nope sendiri telah tayang perdana pada 22 Juli tahun 2022 yang tentu punya rating tinggi yang menarik dalam situs IMDb sebesar 7,1 dan di-vote lebih dari 79.000 pengguna akun serta bakal juga punya label di film R. Terakhir gue bakal kasih sebuah film horor yang mungkin bakal bikin kalian jijik gitu dengan adegan-adegannya ya. Dengan balutan genre science fiction yang juga modern, film ini bakal sangat unik daripada yang lainnya. Crimes of the Future berkisah pada sebuah eksperimen tentang manusia yang dicoba dalam adaptasi dengan lingkungan sintetis. Para manusia ini dikembangkan dalam sebuah transformasi dari gen mutasi baru yang belum tentu atau belum ditemukan sama sekali di dunia. Ketiga pelopor yang membuat eksperimen ini secara gamblang menunjukkan dan memamerkan metamorfosis dari organ-organnya tersebut, men. Bicara soal menghindari film, gue sendiri bakal menghindari nonton film ini, men. Karena ya gue sendiri nggak siap gitu nonton film dengan adegan yang ngerinya kayak gini. Tapi menurut dari para reviewer dan teman-teman gue yang nonton film ini, katanya sih ya not bad lah ya. Apalagi buat kalian para pecinta film dark science fiction garis keras. Sekilas kalau dilihat dari para case-nya pun cukup menggayat banget buat nonton film ini. Karena memang bakal dilihat oleh 3 aktor atau aktris yang juga famous di Hollywood. Sebut aja ada Viggo Mortensen, Lea Seydoux, dan juga Kristen Stewart. Jadi buat kalian yang memang doyan nonton film dengan scene ngeri yang di atas ngerinya ini, bolehlah icipi film ini ya. Crimes of the Future tayang perdana pada 25 Mei tahun 2022 serta punya rating yang memang cukup agak di bawah rata-rata sebesar 5,9 di situs IMDb dan di-vote lebih dari 19.000 pengguna akun dalam label di film R. Segitu aja rekomendasi 5 film horor terbaru di pertengahan tahun 2020 part 1-nya yang bisa gue share di update hari ini. Buat kalian yang suka dengan konten rekomendasi update film dengan review santuy kayak gini, silahkan pencet tombol like-nya ya. Kalau memang kurang suka juga bisa kritik gue di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu mampir ke channel ini dan mencari film-film seru untuk kalian tonton. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya. Sekian dari gue izin pamit undur diri, see you in the next film.